Sebelum memulai materi, ayo kerjakan pretest berikut ini. Di era digital, transaksi semakin mudah. Kini, kita tidak lagi perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, karena cukup dengan smartphone atau kartu, semua bisa dibayar dalam hitungan detik. Nah, apakah kamu pernah menggunakan metode pembayaran tanpa uang tunai? Apa itu pembayaran non-tunai? Pembayaran non-tunai adalah sistem transaksi yang tidak melibatkan uang fisik atau tunai untuk pembayaran, melainkan menggunakan metode digital atau elektronik. Secara umum, alat pembayaran ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni menggunakan media kertas, kartu, dan elektronik. Yang pertama yaitu alat pembayaran non-tunai dengan media kertas. Cek merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang menggunakan media kertas berupa surat perintah untuk mencairkan dana dari rekening nasabah. Giro adalah metode pembayaran non-tunai berupa surat perintah untuk mentransfer sejumlah dana dari rekening nasabah ke rekening nasabah lainnya. Nota debit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank untuk menagihkan pembayaran kepada nasabah bank lain melalui proses clearing. Yang kedua yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kartu. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai dengan dana dari pinjaman bank yang harus dibayar kembali, bisa dikenakan bunga atau denda. Kartu ATM atau debit. Kartu ATM digunakan untuk tarik tunai, cek saldo, dan transfer dana. Sedangkan kartu debit digunakan untuk berbelanja dan transaksi melalui mesin EDC yang langsung mengurangi saldo rekening. Yang ketiga yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Uang elektronik atau e-money. Uang elektronik atau e-money adalah saldo uang yang disimpan dalam bentuk chip atau server. Biasanya digunakan untuk transaksi melalui smartphone tanpa perlu rekening bank. Contoh uang elektronik yaitu e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan ada juga Kris. Nah, setelah mengenal jenis-jenis pembayaran non-tunai, coba pilih metode pembayaran non-tunai yang pernah kamu gunakan. Bayangkan kamu sedang belanja di minimarket. Saat di kasir, kamu ingin membayar tanpa uang tunai. Nah, metode apa yang akan kamu pilih? Jika pilih kartu, dengan kartu debit atau kredit, cukup gesek atau tempelkan kartu di mesin EDC dan masukkan PIN. Transaksi selesai. Jika pilih Kris, dengan Kris cukup scan kode QR dari aplikasi e-wallet, masukkan nominal dan bayar. Mudah kan? Jika pilih e-wallet, dengan e-wallet tinggal buka aplikasi, pilih metode pembayaran dan bayar langsung. Tapi jangan lupa, pembayaran digital juga harus dilakukan dengan aman. Hindari berbagi PIN atau OTP ke siapapun. Pastikan transaksi hanya dilakukan di tempat yang terpercaya. Keuntungan alat pembayaran non-tunai. Proses pembayaran lebih cepat. Kalian tidak perlu membawa banyak uang tunai karena semua pembayaran dapat dilakukan dengan cepat menggunakan smartphone. Kedua, di mana saja dan kapan saja pembayaran bisa dilakukan. Kalian tidak perlu lagi pergi ke counter atau ATM untuk membayar tagihan listrik, internet, hingga asuransi, karena kalian dapat melakukan pembayaran melalui m-banking atau e-wallet. Ketiga, keamanan lebih baik. Semua uang dapat tersimpan dengan aman dalam dompet digital yang dilengkapi nomor OTP dan PIN yang hanya diketahui oleh kalian saja. Kekurangan alat pembayaran non-tunai. Pertama, adanya pembatasan pada setiap transaksi menggunakan uang elektronik.
Dalam sehari, biasanya terdapat batasan nominal dalam bertransaksi. Kedua, butuh akses internet. Setiap transaksi menggunakan pembayaran non-tunai harus terhubung internet. Jika tidak, transaksi tidak dapat dilakukan. Ketiga, ancaman dari cybercrime. Penggunaan transaksi digital membuka peluang pada kejahatan siber. Maka dari itu, lembaga keuangan dan fintech terus meningkatkan keamanan untuk mencegah serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembayaran non-tunai mempermudah hidup kita. Selain cepat dan praktis, juga mengurangi risiko membawa uang tunai. Yuk mulai gunakan pembayaran digital dengan bijak. Nah, setelah menonton video materi, kerjakan kembali soal berikut ini.